Pagi teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Suharno dalam pembahasan mata kuliah Auditing 2. Hari ini kita akan membahas tentang jasa selain jasa audit yang diberikan oleh kantor akuntan publik kepada para kliennya. Gimana sebelum pembahasan ini pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang jasa atestasi ya, dan jasa non atestasi. Semua jasa ini adalah jasa yang diberikan oleh KAP kepada para klien. Hari ini khusus kita akan membahas tentang jasa selain jasa audit ya, dan selain juga jasa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan lanjut ya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang kantor akuntan publik itu. Kemudian apa sih kantor akuntan publik gitu ya. Kemudian jasa audit khusus yang diberikan oleh KAP, kemudian ada jasa prosedur yang disepakati, kemudian ada jasa forensik, ada jasa kompilasi laporan keuangan, kemudian ada jasa audit kinerja, kemudian ada jasa rekrutmen, dan masih banyak jasa-jasa lain yang bisa disediakan oleh KAP kepada para kliennya. KAP atau Kantor Akuntan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2008 tentang jasa akuntan publik. Kantor Akuntan Publik yang disebut dengan KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan ya, sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Bidang jasa akuntan publik dan KAP adalah atestasi yang meliputi jasa audit umum atas laporan keuangan, kemudian jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, kemudian jasa pemeriksaan atas laporan informasi keuangan pro forma, kemudian ada jasa review atas laporan keuangan, ada jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SAP. Selain jasa sebagaimana disebutkan di atas, akuntan publik dan KAP dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan kompetensi akuntan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam jasa lainnya, akuntan publik mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab entitas. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Sedangkan asersi adalah suatu deklarasi atau rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertentangan, yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Yang kedua adalah jasa laporan keuangan. Jasa laporan keuangan ini tentang KAP untuk memberikan pendapatnya tentang laporan keuangan dari klien. Nah, tentang jasa laporan keuangan ini kita telah bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut saja tentang jasa audit khusus. Di samping audit umum atas laporan keuangan, KAP juga memberikan jasa audit khusus sesuai dengan kebutuhan. Audit khusus ini dapat memberikan audit atas akun atau pos laporan keuangan tertentu yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang disepakati bersama. Audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis akuntansi komprehensif. Selain prinsip akuntansi yang berlaku umum, audit atas informasi keuangan untuk tujuan tertentu dan audit khusus lainnya. Dalam melaksanakan audit khusus ini, auditor tetap berpedoman pada standar auditing yang dimuat dalam SPAP. Ya. Kemudian kita lanjut ke jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan. Jasa atestasi prosedur yang disepakati merupakan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati yang berisi pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan keuangan. Pemakai laporan hanya oleh pihak yang menyepakati kriteria atau pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut. Laporan perikatan ini harus memberikan petunjuk secara jelas, ya. Secara jelas bahwa laporan tersebut ditunjukkan hanya kepada pihak-pihak yang ditentukan dan mungkin tidak bermanfaat bagi pihak lain. Contoh jasa dari prosedur yang disepakati ini tentang pemeriksaan dana kampanye, ya, pemeriksaan atas keandalan desain dan implementasi sistem pengendalian kas daerah dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jasa kompilasi. KAP dapat melakukan kompilasi laporan keuangan berdasarkan catatan data keuangan serta informasi lainnya yang diberikan manajemen suatu entitas. Dengan kompilasi ini, KAP tidak memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan atas suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Tanggung jawab laporan keuangan sebelumnya tetap berada pada manajemen entitas yang bersangkutan. Pelaksanaan kompilasi laporan keuangan oleh KAP dilakukan berpedoman pada standar jasa akuntansi dan review yang terdapat dalam SPAP. Kompilasi laporan keuangan adalah penyusunan dan penyajian laporan keuangan dari informasi yang merupakan pernyataan atau asersi manajemen atau pemilik tanpa usaha untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan apapun terhadap laporan keuangan dimaksud. Selanjutnya adalah jasa pembukuan. Jasa pembukuan
ini mencakup pencatatan, penyimpanan, dan penyajian kembali transaksi keuangan bagi perusahaan atau individu. Jasa pembukuan ini berkaitan dengan desain dan implementasi sistem dan prosedur pembukuan. Jasa pembukuan adalah jasa profesional yang berhubungan dengan proses pencatatan transaksi keuangan dan merupakan bagian dari proses akuntansi dalam bisnis dan organisasi lain yang melibatkan persiapan dokumen sumber untuk semua transaksi, operasi, dan kegiatan bisnis lainnya. Contoh tugas dan transaksi keuangan yang umum ada dalam pembukuan adalah penagihan barang yang terjual atau layanan yang diberikan kepada klien, kemudian pencatatan pembayaran dari pelanggan, verifikasi dan pencatatan invoice dari pemasok, memproses pembayaran gaji pegawai dan laporan terkait regulator, kemudian memonitor akun piutang individual, mencatat depresiasi dan jurnal penyusian lainnya, dan menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya adalah jasa forensik. Pengertian forensik dalam profesi akuntan publik ini berkaitan dengan keterkaitan dan penerapan fakta keuangan dengan permasalahan hukum. Akuntansi forensik ini berisi audit atas catatan akuntansi untuk mencari bukti penipuan atau kecurangan dan pemalsuan. Akuntansi forensik adalah area intuisi yang menggunakan teknik investigasi dan audit, mengintegrasikan dengan keterampilan akuntansi dan komersial, memberikan kesaksian di pengadilan melalui saksi ahli, kemudian menyediakan masalah keuangan yang kompleks, kemudian melaksanakan investigasi fraud atau penipuan. Akuntansi forensik memperoleh pemeriksaan mendalam dalam bisnis dan membantu untuk pemahaman yang lebih baik tentang sistem akuntansi yang dipegang oleh bisnis. Jasa ini menawarkan layanan dalam melacak dana hilang atau ketidakcocokan dalam proses akuntansi yang mungkin muncul di sepanjang laporan keuangan. Dengan akuntansi forensik, akuntan publik ini akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, ya, untuk membantu jika ada kemungkinan terjadinya tuduhan penipuan, penggelapan pajak, atau masalah keuangan lainnya. Selanjutnya adalah audit kinerja. Jenis-jenis audit kinerja ini ada kinerja BUMN, BUMD, ya, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, ada kinerja program kegiatan tertentu, ya, sektor publik, ya. Kinerja perusahaan swasta. Audit kinerja berfungsi untuk menguji tingkat ekonomi, efisien, dan serta efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan. Jenis audit ini bersifat kualitatif dan analitis dengan menggunakan indikator standar dan target kinerja. Audit kinerja dimaksudkan untuk mempertimbangkan analisis biaya, manfaat, sekaligus memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal. Adapun manfaatnya adalah meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya belanja, memperbaiki efisiensi dan produktivitas, memperbaiki kualitas layanan, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jasa internal audit. Secara definisi, menurut IAI, audit internal adalah kegiatan atau layanan konsultasi dan insuran yang dilakukan secara independen dan objektif dengan tujuan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi sebuah perusahaan. Audit internal membantu untuk mencapai tujuan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi
dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola internal. Audit internal membantu efektivitas pengendalian internal dengan cara berikut ini. Penilaian risiko ini membantu manajemen dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan area atau proses yang memerlukan perhatian fokus audit. Kemudian ada panduan proses dan dokumentasi. Ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang proses dan prosedur yang berjalan dalam perusahaan. Yang selanjutnya adalah penilaian kontrol, ya. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau sumber titik masalah di mana prosedur dan kontrol tidak dilakukan dengan benar. Selanjutnya adalah pengujian kontrol. Ini dilakukan untuk memverifikasi apakah kontrol internal yang ada di masing-masing unit kerja berfungsi seperti yang sudah dirancang. Yang terakhir tentu adalah tentang pelaporan. Laporan ini akan memberikan laporan tentang hasil pengamatan dan rekomendasi atas langkah-langkah untuk meningkatkan proses dan kontrol internal. Selanjutnya adalah tentang jasa perpajakan. KP akan memberikan jasa konsultasi perpajakan bagi wajib pajak perorangan maupun badan secara profesional dan proporsional dan akan memfasilitasi dengan konsultan pajak jika diperlukan. Jasa perpajakan adalah jasa yang berhubungan dengan proses perhitungan pajak, laporan pajak, pengembalian pajak, ya, jika ada, ya, baik atas wajib pajak maupun pribadi maupun badan. Adapun jasa perpajakan yang dapat diberikan antara lain tentang administrasi perpajakan, ya, untuk mengakui, menghitung, mencatat, melaporkan, dan merekap dokumen perpajakan. Kedua, dalam pemrosesan dan pelaporan pajak dengan menggunakan SPT, e-billing, e-filing, dan lain-lain. Kemudian rekonsiliasi laporan keuangan menurut perusahaan dan pajak, serta penyajian dalam laporan keuangan. Laporan pajak bulanan, masa PPh 21, PPh 22, 23, 25, 26, dan lain sebagainya. Kemudian laporan pajak tahunan, ya, SPT PPh 21 badan, SPT PPh tahunan, SPT PPh 21 orang pribadi, dan lainnya. Selanjutnya adalah jasa rekrutmen. Jasa rekrutmen karyawan adalah jasa membantu perusahaan dalam mencari calon pekerja atau talent yang telah disesuaikan dengan rekrutmen, kriteria, atau keinginan dari setiap posisi jabatan tertentu di perusahaan maupun instansi. Penyedia jasa rekrutmen karyawan ini sangat membantu sebuah perusahaan untuk mendapatkan calon yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3 jenis jasa rekrutmen karyawan yang paling sering digunakan, yaitu job portal, outsourcing, dan headhunter. Ketiganya memiliki perbedaan cara kerja dalam menyediakan karyawan bagi perusahaan. Job portal adalah sebuah situs web pencari kerja yang bisa dimanfaatkan baik oleh perusahaan sebagai penyedia lowongan kerja dan pihak talent yang sedang mencari kerja. Di dalam job portal, perusahaan dapat memasarkan iklan lowongan kerja atau job posting, dan talent bisa langsung melihat serta mengirimkan lamaran kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah outsourcing, ya, dilansir dari Investopedia. Outsourcing adalah penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk penyelesaian pekerjaan tertentu di
perusahaan. Praktek outsourcing dilakukan oleh perusahaan untuk memangkas biaya operasional. Kemudian outsourcing adalah pengguna tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menjelaskan pekerjaan tertentu dalam perusahaan. Bedanya dengan job portal, rekrutmen, dan headhunter ini bersifat tertutup. Headhunter bisa memanfaatkan database yang ia miliki atau pencarian data secara personal melalui LinkedIn. Ketika telah menemukan talent yang sesuai dengan kriteria kualifikasi yang diberikan, headhunter akan menghubungi talent. Tidak menutup kemungkinan headhunter akan mendekati seseorang talent yang statusnya bekerja di perusahaan. Selain talent tersebut terbuka kesempatan kerja yang baru. Selanjutnya adalah jasa in-house training. Ini jasa yang bisa diberikan oleh KAP. In-house training adalah suatu bentuk program pelatihan di mana materi pelatihan, waktu serta tempat pelatihan ditentukan sesuai dengan klien atau perusahaan dan dibutuhkan oleh peserta atau perusahaan yang meminta. Umumnya pelatihan dalam bentuk in-house ini dilaksanakan oleh perusahaan, institusi, dinas dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Namun KAP dapat memberikan jasa in-house training sesuai dengan kompetensinya. Sebuah training dapat dikatakan penting untuk diberikan kepada karyawan, pimpinan atau staf lainnya sebagai bagian dari persyaratan legislatif, kinerja industri, standar keselamatan kerja, atau persyaratan pendidikan lanjutan. In-house training pun akan sangat membantu meningkatkan kualitas SDM yang menjadi eksekutor atas ide rencana dan kegiatan perusahaan lainnya. Ini pun akan sangat bermanfaat membantu SDM perusahaan mencapai titik maksimal atas segala potensi yang mereka miliki sehingga dapat mendorong tercapainya target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Saya kira ini teman-teman yang bisa kita sampaikan pembahasan hari ini tentang jasa selain audit ya, selain jasa audit dan jasa atestasi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana hari ini juga kita telah belajar tentang apa sih kantor akuntan, kemudian jasa-jasa apa yang bisa mereka berikan kepada klien ya. Ada jasa audit khusus, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, ada jasa forensik, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa audit, ya. Kemudian jasa rekrutmen, ya. Kemudian jasa tentang perpajakan dan lain sebagainya. Begitu banyak jasa-jasa yang bisa diberikan oleh KAP untuk para kliennya. Semuanya adalah dipergunakan atau diperuntukkan agar bisa membantu para klien mereka. Oke, saya kira itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa seperti dengan pesan kami untuk tetap menambah literasi dan referensi dari buku-buku auditing lainnya agar teman-teman memiliki pengetahuan yang lebih lengkap tentang jasa-jasa audit yang selain dari jasa audit ya yang bisa diberikan oleh KAP. Saya kira cukup sekian, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dan sekali lagi, salam sehat bagi kita semua.